sahabat dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Rino Dukin Altu dalam Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon, Manise, Jumat 24 April 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami memang saat ini menderita. Kami memiliki banyak kekurangan dan keterbatasan. Tapi di balik derita dan kesulitan hidup, kami yakin bahwa Engkau pasti melakukan mujizat lewat sesama kami dalam hidup kami. Bapa yang Maha Kuasa, saat ini kami akan mendengarkan firman Yesus Putra-Mu yang akan memberikan kepada kami kekuatan dan penghiburan, bahwa dikala kami susah dan menderita, Engkau pasti datang untuk melakukan mujizat dalam hidup kami melalui banyak orang di sekitar kami. Bukalah hati dan pikiran kami saat ini untuk mendengarkan firman-Mu, meresapkannya dalam hati, dan mendorong kami untuk berbagi kepada sesama kami yang lebih menderita. Doa ini kami panjatkan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah Ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Dia, sebab Ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari ke-5 roti jelai yang lebih setelah orang makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakannya, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dalam dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja,
ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tuhan sedang memakai Anda untuk melakukan mujizat-Nya. Para sahabat sekalian, segelas air bagi kita yang memiliki air tentunya tidak ada artinya. Tapi segelas air yang sama ketika Anda berikan kepada orang yang kehausan, apalagi mereka yang ada di padang gurun, maka segelas air itu telah menjadi sumber kehidupan bagi mereka. Sepotong roti atau sepiring nasi tentunya tidak ada artinya bagi kita yang memiliki banyak makanan. Tetapi andaikan dari sisa nasi yang Anda makan atau roti itu dan Anda buang ke kotak sampah, dan bila ditemukan oleh pengemis yang lapar, maka Anda telah memberikan kehidupan kepadanya secara tidak langsung. Para sahabat sekalian, dalam Injil hari ini kita mendengarkan kisah perbanyakan roti versi Injil Yohanes, di mana Yesus sedang mengajar dan banyak orang mendengarkan pengajarannya. Di saat itu Yesus merasa simpati, bahkan empati dengan mereka, karena mereka pasti lapar. Karena itu dia bertanya kepada Filipus, dari mana kita bisa mendapatkan roti sehingga memberikan kepada orang-orang ini untuk dimakan? Filipus dalam kemanusiaannya dia mengatakan, walaupun kita membelinya banyak-banyak, tapi apa artinya? Karena ini begitu banyak orang yang hadir di sini. Tiba-tiba Andreas muncul dan mengatakan, di sini ada seorang anak kecil mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tapi sekali lagi Andreas mengungkapkan keraguannya. Apa artinya 5 roti dan 2 ikan? Tapi lihatlah, ketika roti dan ikan itu dibawa atau diserahkan ke tangan Tuhan, maka roti dan ikan itu menjadi melimpah. Bahkan dikisahkan bahwa mereka 5.000 orang laki-laki, belum terhitung perempuan dan anak-anak, mereka makan sampai kenyang, bahkan sampai sisanya. Para sahabat sekalian, masih dalam konteks penyebaran virus corona, lewat berita-berita baik televisi maupun media cetak, lewat HP yang kita miliki, kita menyaksikan, membaca bahwa di mana-mana orang-orang mulai kesulitan atau kekurangan makanan dan minuman. Wabah ini mendatangkan penderitaan bagi kita. Tapi di lain pihak, kita juga menyaksikan lewat foto-foto atau video-video yang diedarkan bagaimana aksi solidaritas antar manusia mulai bermunculan. Ada ibu-ibu atau bapak-bapak yang memberikan nasi kotak kepada tukang-tukang ojek, bagi-bagi masker secara gratis, dan banyak hal yang dilakukan oleh manusia. Karena itu, di pagi hari ini saya mengatakan seperti ini, bahwa ketika derita datang menghadang kita, maka inilah kesempatan bagi kita untuk menyerahkan diri kita, menyerahkan apa yang kita miliki untuk dipergunakan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat. Pertama,
ketika Anda mempunyai sekilo beras, atau segenggam garam, atau sebotol minyak, Anda bisa membagi kepada tetangga atau sesama yang tidak memiliki, maka percayalah, Anda telah melakukan mujizat bagi mereka. Kedua, ketika Anda tidak mempunyai barang-barang seperti itu, Anda masih diberikan mulut untuk bisa berbicara. Ketika Anda memberikan kata-kata yang menghibur, ketika Anda menguatkan mereka yang jatuh, ketika Anda memberikan kekuatan bagi mereka yang putus asa, maka sesungguhnya Anda sedang dipakai oleh Tuhan untuk menjadi mujizat bagi orang lain. Dan ketiga, ketika Anda tidak memiliki bahan atau materi uang dan lain sebagainya, ketika Anda tidak pandai bercakap-cakap, menasihati orang, memberikan kata-kata yang memotivasi, maka luangkanlah waktumu sejenak di hadapan Tuhan dan doakanlah orang-orang yang menderita. Tuhan pun akan melakukan mujizat bagi mereka. Karena itu pagi hari ini saya meyakinkan para sahabat sekalian bahwa Anda tidak perlu mempunyai uang triliunan rupiah atau bertonton beras di gudang atau barang lainnya yang melimpah. Kalau semuanya itu ada, syukur kepada Allah, karena Anda akan dipermudah untuk tindakan berbagi. Tapi pagi hari ini, seperti anak kecil yang cuma mempunyai 5 roti dan 2 ikan, maka apa yang kurang dari Anda ketika Anda rela untuk membagikannya kepada sesama yang lebih menderita, justru disitulah mujizat akan terjadi. Dan ketika Anda melakukan semuanya itu, bersyukurlah, karena sesungguhnya Tuhan sedang memakaimu, menggunakanmu untuk melakukan mujizat bagi orang lain. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan dariku. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudara sekalian, terutama keluarga-keluargamu, dimanapun Anda berada, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.